Ahmadani selaku moderator dari Startup Talk episode 75. Hari ini saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, di sini sudah ada Kak Rifda Fatika Alfa Aziza selaku narasumber dari Startup Talk hari ini dengan tema User Experience Design Program. Nah, sebenarnya User Experience Design Program ini apa sih, Kak? Sebelum kita mulai, kita intro dulu nih ya, sambil ngetes teman-teman. Teman-teman udah ada yang pada tahu nggak sih tentang User Experience itu apa sih? Boleh nih, kita sharing-sharing sebentar. Boleh teman-teman sampaikan dengan langsung ngobrol dengan on mic atau ngobrol aja dikirimkan via chat gitu ya. Ada yang tahu nggak sih tentang ini nih, user experience itu gimana nih? Ada yang berani menyampaikan pendapatnya? Izin menyampaikan pendapatnya, Kak. Ya, silahkan. Baik, jadi terima kasih atas waktunya sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Komang Yudi Utama, asal Bali, yaitu saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Nah, kebetulan saya lagi semester 4, Kak. Terus dapat mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di sana saya dapat belajar terkait dengan usability atau juga UI UX gitu ya. Jadi sepemahaman saya saat ini UI UX itu khususnya user experience itu terkait dengan bagaimana kita menganalisa pengalaman pengguna dari hasil desain kita gitu, Kak. Jadi setelah ada user experience baru ada penyesuaian lagi di tahap evaluasi seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Komang sudah berani nih mengungkapkan pendapatnya terkait apa sih user experience itu. Nah, mungkin Kak Rifda boleh nih ya memberikan feedback, benar nggak sih ya yang diucapin sama Komang, yang dijelaskan sama Komang ini? Iya, benar banget. Jadi tadi Mas Komang ya saya manggilnya ya, atau Kak Komang itu sudah menyampaikan hal yang tepat. Jadi memang salah satunya adalah evaluasinya ketika ada sebuah produk, terus kita mengevaluasi begitu. Nah, cuman sebenarnya nggak hanya itu aja. Jadi di hari ini saya malah membahasnya lebih ke desain prosesnya. Jadi UX design proses. Jadi sebelum produk itu jadi, kita tuh pasti kan punya keinginan, aku mau bikin produk A, aku pengen bikin produk B gitu ya. Nah, dari hal itu kita ketahui dulu nih kebutuhannya user itu seperti apa, lalu experience mereka itu seperti apa. Nah, itu prosesnya seperti kalau kita bikin aplikasi, ada yang namanya waterfall model, SDLC ya, itu sama aja dengan yang ada di UX design proses nanti. Jadi memang UX design proses itu prosesnya ketika kita itu mau membuat sebuah produk, bagaimana caranya kita lebih memahami kebutuhannya dari si usernya, begitu. Oke. Nah, sepertinya teman-teman di sini sama Kak Rifda ini udah connect ya, udah ngerti tentang materi kita. Tapi kayaknya aku sendiri yang belum ngerti. Mungkin kita bisa lanjut ke acara selanjutnya. Tapi sebelum kita mau pemaparan materi ini, izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat dari Kak Rifda ya, Kak. Oke. Nah, jadi Kak Rifda ini saat ini menjabat sebagai co-founder dan project manager dari Manasta Group. Lalu Kak Rifda ini, atau bisa kita panggil Bu Rifda, itu juga menjabat sebagai dosen pada Prodi Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta sejak 2018 hingga saat ini. Juga menjadi koordinator bursa kerja dan kerjasama BPC Universitas Amikom sejak 2018 hingga saat ini, leader tim konten BPC Universitas Amikom dari 2019 hingga saat ini, Chief Technology
Officer dari organisasi Perempuan Punya Karya sejak 2016 hingga saat ini. Wah, ini luar biasa banget nih pengalaman sama pencapaian dari Kak Rifda, atau biasanya dipanggil Bu Rifda ya. Nah, ini teman-teman nggak usah insecure, percaya aja bahwa kita semua pasti bisa berproses untuk bisa menjadi seorang yang hebat kayak Bu Rifda nih ya. Bu Rifda atau Kak Rifda. Oke. Nah, selanjutnya mungkin daripada nungguin aku kelamaan nih ya, intro terus, mending kita kasih kesempatan kepada Kak Rifda untuk langsung memaparkan materinya. Baik Kak Rifda, untuk waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihatkah share screen-nya? Siap, sudah Kak. Oke, teman-teman selamat pagi. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu sama teman-teman di acara Startup Talk yang diselenggarakan oleh ABP Inkubator. Ini kali pertama sih saya ngisi Startup Talk. Kalau yang kemarin pernah ikut jadi mentor tapi di acaranya Launchpad gitu. Oke, di hari ini saya mau bahas mengenai UX design process. Seperti yang tadi sudah sempat di mention sama Mbak Putri ya, memang saya adalah seorang dosen prodi informatika yang di informatika itu salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu interaksi manusia dan komputer. Seperti Kak Komang tadi juga sudah mengatakan bahwa di dalamnya itu ada membahas tentang usability, kemudian UI UX design seperti itu. Nah, saya di situ memang fokus saya semenjak saya S2, saya kuliah S2 itu fokusnya memang di UX research, UX design gitu. Nah, baru tahun 2020 kemarin karena WFH dan sepertinya kayak masih ada waktu luang yang lumayan banyak waktu awal WFH ya. Karena waktu awal WFH kesibukannya cuma mengubah materi yang tadinya offline menjadi online gitu. Terus beberapa bulan berikutnya kayak merasa masih ada waktu luang, akhirnya saya sama suami saya berinisiatif untuk membuat studio gitu, namanya Manasta Studio. Nah, di studio ini memang kita lebih bergeraknya di bidang kreatif dan teknologi begitu. Terus kembali lagi ke materi kita hari ini. Jadi hari ini saya lebih sharingnya mengenai UX design prosesnya ya. Jadi memang di dalam UX itu banyak tahapan-tahapannya gitu. Ada yang kita kenal sebagai usability testing, ada yang namanya heuristic, evaluation, dan lain sebagainya gitu ya. Dan salah satunya adalah proses di mana ketika produk itu belum ada. Jadi kalau usability testing, heuristic evaluation itu biasanya kan produk sudah jadi ya, atau paling nggak prototype gitu. Nah, ketika produk itu belum ada, apa nih yang bisa kita gali lebih dalam untuk memahami bahwa produk ini itu nantinya akan sesuai dengan yang diinginkan oleh user gitu, dan juga sesuai kebutuhan user. Nah, disitulah yang dinamakan ada yang namanya UX design process. Kalau di SDLC itu kita juga ada yang namanya analisis kebutuhan gitu. Nah, memang saat ini ya baru-baru inilah, baru berapa tahun ya kayaknya UI UX tuh booming banget gitu. Terus banyak banget yang menyadari bahwa di dunia bisnis, di dunia ya startup bisnis dan lain sebagainya itu memang butuh yang namanya user experience sebagai sebuah inovasi maupun strategi gitu. Kalau saya boleh kasih lihat,
Oke. Nah, di sini ada yang namanya kalau di sebuah bisnis ya, karena di sebuah bisnis itu kan kita mempunyai produk itu nggak hanya buat kita sendiri, keinginan kita sendiri, kita harus tahu marketnya seperti apa, kemudian nanti teknisnya di bagian teknis itu seperti apa, apalagi kalau misalkan teman-teman kayak bikin produk yang teknologi banget gitu. Misalkan sekarang nih banyak banget yang namanya e-commerce tuh bermunculan gitu. Dari yang dulunya cuman adanya kayak mungkin OLX, Bukalapak, terus Tokopedia. Sekarang lebih banyak lagi ya, bahkan yang sering banget ada promo-promo, sering banget ada kayak nge-guide artis-artis luar negeri untuk mempromosikan e-commerce-nya itu udah banyak banget gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan kita nggak menutup kemungkinan si user ini menjadi suatu hal yang penting gitu, karena aplikasi yang kita buat e-commerce-nya ini gitu, itu kan yang pakai kan orang banyak. Nah, kalau misalkan mereka ini merasa nyaman menggunakan aplikasi itu, merasa oh ini sesuai kebutuhan aku, terus fitur-fiturnya dapat dijangkau dengan mudah, itu kan membuat orang itu semakin sering membuka aplikasi itu dibandingkan yang lainnya gitu, dibandingkan kompetitor yang lainnya. Nah, di sini tadi ada yang namanya business value. Business value-nya apa? Kemudian ada user need, ada technical capability, dan di tengah-tengahnya, di irisannya itu kita membutuhkan UX strategi sebagai inovasinya begitu. Karena tanpa itu ya kita nggak akan tahu seberapa seneng mereka gitu ya, seberapa nyamannya mereka menggunakan aplikasi kita, kemudian fitur-fitur kita tuh udah mencakupi apa yang mereka butuhkan atau belum begitu. Terus ada juga yang bilang bahwa great product, creative approach, dan juga customer centric itu adalah salah satu kombinasi yang pas untuk membuat bisnis itu sustainable gitu. Oke, mungkin langsung aja ya masuk ke UX design prosesnya. Itu tadi sedikit selingan sebelum kita masuk ke UX design, karena terkadang banyak orang yang memahaminya UX design itu sama UI design sama persis gitu ya. Padahal kan sebenarnya beda. Kalau UI design itu lebih cenderung ke ya kalau teman-teman tahu desain grafis ya lebih ke color, ke icon, ke ya lebih ke grafisnya ya. Itu dia masuknya ke UI design. Tapi kalau di UX design itu kita nggak hanya membuat sebuah tampilan yang cantik, tapi kita membuat tampilan yang bisa digunakan dengan nyaman oleh penggunanya begitu. Nah, tadi yang sudah sempat di mention juga sama Kak Komang bahwa di UX itu ada usability test dan lain-lain. Nah, ini adalah UX design prosesnya sebelum produk itu jadi. Apa aja sih yang bisa kita lakukan, apa aja yang kita bisa gali gitu kan. Secara general aja ya, karena kalau UX design proses itu ada banyak macamnya. Ada, kalau teman-teman cari pasti muncul yang pertama tuh design thinking, terus kalau saat ini ada juga yang banyak digunakan tuh kayak 5 plan method seperti itu. Nah, kalau ini secara generalnya aja ya, ada mungkin nanti yang sama dengan design thinking, ada juga yang sama dengan metode-metode yang lainnya. Yang pertama perlu dilakukan yaitu research. Ketika kita mau membuat produk, mau membuat suatu aplikasi contohnya, yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus riset dulu. Nah, di riset itu banyak hal yang bisa dilakukan. Ini mungkin saya perbesar aja. Banyak hal yang bisa dilakukan. Contohnya di sini kita tuh memahami pengguna dengan cara kita mungkin menanyakan hal-hal
seputar hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang mau kita buat gitu. Contoh, saya mau bikin aplikasi financial management gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tanyakan? Saya tanya nih ke usernya, sudah pernah menggunakan aplikasi untuk manajemen keuangan atau belum? Terus ketika sudah pernah menggunakan, contohnya seperti apa aja. Lalu kalau belum pernah menggunakan selama ini, ketika mendapatkan gaji atau mendapatkan uang bulanan dari orang tua, apa yang dilakukan? Apakah user ini mencatat gitu ya, mencatat di Excel atau mencatat di mungkin dia punya kayak note untuk kayak apa namanya, notebook gitu ya, untuk mencatat atau seperti apa yang dilakukan. Nah, itu dipahami begitu. Terus nanti sampai ke sisi mungkin kalau ada yang sudah menggunakan aplikasi, bagaimana kesannya menggunakan aplikasi tersebut, terus hal-hal apa yang sebelumnya diinginkan tapi ternyata ketika di aplikasi itu aplikasi tersebut itu belum apa namanya, belum mengcover kebutuhan mereka gitu. Hal-hal itu dituliskan, yang penting hasil wawancaranya itu ditulis, yang penting mana aja sekiranya bisa kita gali lebih dalam itu yang mana. Lalu kalau sudah dituliskan apa aja yang penting, biasanya nanti next-nya akan dibawa ke tahapan berikutnya gitu. Itu contoh salah satu research dengan cara interview ya. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dilakukan, bisa learn the competitor juga. Jadi tadi udah tanya tuh, apa aja yang digunakan gitu ya untuk manajemen keuangan, misalkan mereka udah pernah pakai aplikasi, terus ditanyain kira-kira aplikasi itu gimana, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus apa yang dibutuhkan, fitur apa yang dibutuhkan selain yang ada di situ, dan lain sebagainya gitu. Terus di research juga kita nggak boleh nggak boleh keluar dari yang namanya bisnis goal kita. Jadi contohnya tadi saya membuat aplikasi financial management. Nah, pasti saya kan udah tahu nih kira-kira seperti apa yang mau dibuat. Terus saya sudah punya bisnis plan yang jelas gitu. Saya mau fokusnya ke financial management yang bagian apa, misalkan bagian investasi atau bagian apa. Nah, ketika sudah punya goal itu, ya kita sesuaikan juga hasil wawancaranya tadi, mana fitur yang oke untuk dimasukkan, mana yang enggak, kemudian pengguna ini harapannya seperti apa, itu semuanya kita olah datanya, baru kemudian masuk ke dalam analyze. Jadi di analyze ini ada yang namanya user persona, user stories, user journey map. Ini nanti saya jelasin selanjutnya aja ya. Terus setelah di analyze, kita masuk ke desain. Nah, barulah di desain ini kita lebih menjembatani antara proses-proses pemahaman user tadi menuju ke sebuah tampilan gitu. Jadi ada yang namanya user flow, ada sketsa, ada wireframe, moodboard, mockup sampai ke prototype. Kemudian setelah didesain, prototipenya jadi, baru masuk ke validate. Validate ini ada usability testing, ada survei, ada analitik dan lain sebagainya. Baru setelah validate, masuknya adalah ke handoff. Handoff ini adalah jembatan antara UI UX ya menuju ke programmer, ke front end ya biasanya. Jadi handoff ini nanti lebih ke membuat kayak menyiapkan aset-asetnya, terus kalau desainnya seperti ini, codingannya seperti apa gitu ya. Jadi itu ada di handoff gitu. Ini secara umumnya dulu saya sampaikan. Untuk lebih detailnya kita bahas satu-satu aja. Oke,
Kalau riset tadi udah ya, jadi riset tuh bisa empathize. Ini kalau di design thinking maksudnya empathize, memahami user gitu dengan cara interview atau interview stakeholder juga bisa. Lalu learn the competitor, terus business goal-nya apa, field study ini lebih ke kayak mungkin teman-teman bisa mencari beberapa sumber yang mengatakan bahwa kayak manajemen keuangan itu penting contohnya. Terus biasanya dari spesialis yang orang keuangan gitu ya, itu biasanya pembagian keuangan tuh seperti apa sih? Nah itu bisa digali juga gitu. Terus masuk ke analyze tadi, setelah dari research, dari data yang tadi sudah didapat, yang pertama harus dilakukan yaitu membuat yang namanya user persona. Nah ini user persona ini kadang masih banyak yang bingung ya, sebenarnya user persona itu apa sih gitu. Kalau di di mata kuliah saya ada beberapa mahasiswa yang memahami user persona itu adalah hasil dari satu orang aja gitu. Jadi misalkan saya wawancara satu orang, saya bikin itu user personanya gitu. Sedangkan sebenarnya di user persona ini adalah sebuah representasi tipe dari customer. Jadi kalau misalkan nih, contohnya apa yang paling gampang ya? Contohnya gini aja, kalau misalkan saya punya online shop, nah saya punya website nih untuk berbelanja gitu ya, untuk customer saya berbelanja. Nah untuk tipe of customer-nya ini bisa saya bagi menjadi 3. Jadi orang yang sama sekali belum pernah belanja melalui website, kemudian orang yang baru sekali belanja melalui website, dan orang yang sudah 2 kali atau lebih belanja melalui website. Coba kalau kalau teman-teman sambil ngebayangin ya, kalau misalkan kalian baru membuka sebuah website untuk beli suatu produk gitu, pasti kan ada kayak ada perasaan untuk melihat dulu itu isinya apa gitu ya. Terus kayak misalkan pengen mencari bagian shop itu di mana, terus sell di mana. Nah itu kan masih ada belum ada experience yang lebih gitu untuk menggunakan website itu. Jadi masih yang meraba-raba lah gitu. Nah kalau untuk yang udah pernah nih, walaupun cuma 1 kali, biasanya dia lebih ke udah tahu caranya gimana, tapi mungkin masih ada hal-hal yang dia lupa gitu. Terus juga kalau untuk segi bisnis, orang yang pertama kali beli ini sebaiknya kan di maintenance, dibuat untuk beli terus gitu ya. Terus kalau di bagian orang yang udah beli 2 kali atau lebih melalui website itu, mungkin dia udah trust gitu ke produknya, ke bisnisnya itu. Jadi dia udah ya lebih ngalir aja untuk memakai website tersebut gitu. Nah dari sisi bisnisnya aja nih ya yang gampang. Jadi contohnya ketika yang baru aja masuk ke website itu, biasanya gimana caranya biar customer ini jadi untuk membeli produk gitu. Biasanya ada pop up box atau pop up box ya itu namanya. Ada kayak penawaran misalkan pakai kupon ini untuk potongan 50.000 atau diskon 10% dan lain sebagainya. Biasanya itu digunakan untuk orang yang pertama kali masuk ke website itu.
gitu, mengakses website itu. Terus untuk yang sudah pernah, dia sudah punya account gitu ya, kalau di beberapa bisnis dia menawarkan untuk memberikan kayak free member gitu loh, free member gitu. Terus yang untuk mereka yang udah sering beli, membernya ini punya benefit tertentu, kayak contohnya mungkin setiap pembelanjaan nanti diakumulasi, atau dia mendapatkan koin untuk bisa ditukar suatu barang gitu. Nah, jadi sama aja sama di bisnis, kita nge-treat pelanggan itu juga dengan membuat beberapa tipe dari customer kan. Nah, di UX juga gitu, di UX design proses ini di dalam persona kita membuat kategori tertentu untuk customer kita gitu. Caranya gimana? Nanti saya contohin aja ya. Untuk sekilasnya contohnya gini. Kalau tadi saya membuat aplikasi manajemen keuangan gitu, antara orang yang mempunyai pendapatan tetap, tapi dia single, terus mempunyai pendapatan tetap tapi dia sudah punya anak gitu ya, sama yang freelance yang dia itu pendapatannya nggak tentu, itu kan punya sisi yang berbeda di dalam experience mereka gitu. Untuk yang dia pendapatannya tetap, dia masih single, mungkin dia merasa yang penting adalah nabung, atau mungkin dia masih merasa uangnya dipakai untuk senang-senang dulu gitu ya. Tapi untuk yang dia punya pendapatan tetap dan dia sudah berumah tangga gitu ya, udah punya anak, mungkin dia berpikirnya berbeda lagi. Saya butuh uang untuk dana pendidikan anak saya, berarti saya nanti fokusnya ke investasi. Beda lagi dengan yang freelance gitu, karena pendapatannya nggak tetap, akhirnya ya dia mau nggak mau harus memutar otak gimana caranya aku nabung untuk gaji hari ini tuh nggak cuman buat hari ini aja atau bulan ini aja, tapi harus aku sisain juga untuk bulan depan, siapa tahu bulan depan nggak ada proyekan dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi kenapa butuh dibagi ke masing-masing customer, ke kategori customer ini tadi, karena biar kita lebih tahu nantinya yang akan menggunakan aplikasi kita ini ya memang ada tipe-tipe ini tadi gitu. Terus dari beberapa tipe ini mereka memiliki kebutuhan fitur atau prioritas fitur masing-masing begitu. Terus nah ini personas answer the question, who are we designed for? Jadi memang dari persona ini kita jadi tahu, oh kita tuh bikin aplikasi ini buat siapa sih gitu. Ini contoh dari personanya yang tadi sempat saya bilang ya, ini salah satu aplikasi persona dari aplikasi manajemen keuangan gitulah pokoknya. Di sini ada tujuannya, ada beberapa penjelasan, ada age, work-nya, statusnya, location, karakter, personality, motivation, frustration, goals, biodatanya, terus ini lebih ke aplikasi apa yang udah pernah dipakai gitu. Terus preferred channels, ada apa aja. Nah, data ini nggak dibuat dari hasil pemikiran kita, ya, itu bukan. Jadi data ini dibuat dari hasil survei yang sudah dilakukan antara 40-an orang kalau nggak salah waktu itu, kemudian diolah datanya dari hasil survei itu, muncullah data seperti ini gitu. Yang penting ya kita tahu untuk seorang freelancer frustration-nya apa. Disampaikan bahwa tidak rutin cek pengeluaran dan pemasukan tiap bulan. Terus jika ingat untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan, masih mencatat manual menggunakan buku catatan. Terus belum mampu membagi prioritas keuangan karena kemampuan saving dan pemasukan tidak menentu. Goals-nya apa?
mampu memahami cara manage uang yang efektif dan efisien sehingga keuangan bisa tercatat dan bisa saving untuk jangka panjang gitu. Ini kan masih general ya. Kalau diterapkan nanti fiturnya apa itu kan masih belum langsung bisa gitu. Jadi memang dari user persona ini nanti masih ada proses selanjutnya untuk memahami kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam setiap persona ini gitu. Terus setelah user persona dibuat, ada yang namanya user journey. Di sini kita membuat sebuah skenario. Kayak contohnya kalau dulu nih sebelum ada ojek online ya seperti sekarang, ketika orang itu mau order ojek pangkalan, apa yang harus dilakukan gitu. Pertama, kita pahami dulu bahwa ketika kita mau mengorder ojek pangkalan, berarti kita harus cari dulu tempat-tempat mangkalnya abang-abang ojek ini di mana gitu kan. Terus kalau misalkan nih saya udah tahu, oh di depan UPN tuh ada pangkalan ojek gitu ya. Kalau yang di Jogja mesti tahu gitu, di depan UPN ada pangkalan ojek. Oh ya udah, berarti menuju ke pangkalan ojeknya itu. Terus apa yang dilakukan waktu itu setelah bertemu sama abang-abang ojeknya? Berarti yang pertama dilakukan adalah menyampaikan tujuan kita tuh mau kemana. Bang, antar saya ke Malioboro gitu ya. Terus habis itu setelah kita menyampaikan, berarti nanti abangnya atau kitanya mungkin nanya ya, berapa bang sampai Malioboro gitu kan. Terus nanti ada terjadi negosiasi gitu. Mungkin abangnya bilang 50.000 ya mbak. Ya Allah bang, mahal banget, 30.000 lah gitu. Atau kalau ini 10.000 lah gitu ya. Terus terjadi negosiasi dulu, baru setelah itu masuk ke tahap deal, barulah si abang ini nganter kita sampai ke tempat tujuan. Di tempat tujuan kita bayar, kemudian sudah selesai. Nah, itu adalah sebuah skenario yang terjadi sebelum adanya ojek online atau aplikasi ojek online ya. Nah, ketika kita membuat aplikasi ojek online, kenapa kok kita harus memahami skenario itu? Ya, biar experience-nya orang yang dulu sudah pernah menggunakan ojek pangkalan itu tetap terjaga gitu. Contohnya gini, ketika di ojek pangkalan kan kita ngomongin tujuan dulu gitu. Nah, kenapa itu adalah alasan kenapa di aplikasi ojek online biasanya kita harus memasukkan tujuan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau keadaan kita lokasi kita di mana itu kan sudah biasanya kalau GPS-nya nyala berarti langsung kedetek gitu ya. Tapi kalau misalkan belum nyala GPS-nya, dia akan konfirmasi ulang untuk mengatakan kita bisa mengatakan kita tuh ada di mana gitu. Itu setelah kita memasukkan tujuan gitu kan. Nah, itu sama juga ketika pakai ojek pangkalan kan kita mengatakan tujuannya dulu, terus baru nanti terjadi skenario yang lain gitu. Terus di aplikasi ojek online, ketika sudah memasukkan lokasinya di mana, sudah jelas lokasinya juga berada di mana. Setelah itu apa? Setelah itu kan akan muncul kayak kayak detail order kita gitu ya, apakah udah benar atau belum sebelum kita mencet order gitu. Nah, detail order kita itu sudah ada perhitungan berapa jaraknya mungkin, terus kayak kita harus bayar berapa. Itu sama aja dengan kalau ojek pangkalan tadi adalah terjadi negosiasi gitu kan. Nah, jadi user journey ini digunakan untuk membuat aplikasi yang nantinya ada itu sama dengan
experience-nya dari si penggunanya itu gitu. Makanya dulu sih sempet ya waktu ada salah satu aplikasi ojek online yang awalnya itu bukan memasukkan tujuan dulu, tapi memasukkan lokasi saat ini dulu. Lokasi kita itu ada di mana, baru kita memasukkan lokasi tujuan. Itu waktu dulu banget, awal-awal ojek online ada. Tapi beberapa ojek online akhirnya merevisi hal itu setelah membuka aplikasi, pencet mungkin Gojek atau Grab Bike gitu ya, itu kita memasukkannya tujuannya dulu karena lokasi kita saat ini sudah langsung auto didetek sama aplikasinya begitu. Terus contoh user journey yang untuk finansial tadi, jadi di user journey map itu ada skenario mapping dulu. Tadi ya tahapan-tahapan di mana keluar dari kosan atau keluar dari rumah menuju ke ojek pangkalan. Nah, itu skenario 1. Terus menentukan atau menyampaikan tujuan kita mau kemana, itu skenario 2. Terus menanyakan harga, skenario 3, dan seterusnya gitu. Sama juga di aplikasi manajemen keuangan yang saya buat beberapa bulan yang lalu. Jadi skenario mappingnya ada mendapatkan pemasukan, terus mencatat rencana keuangan, membagi pos-pos keuangan, spending ini lebih ke spend sesuai kebutuhannya apa gitu kan. Terus mencatat pengeluaran, kemudian ada melihat arus kas gitu. Nah, dari skenario-skenario ini kita detailkan lagi customer goals-nya apa nih. Ketika dia mendapatkan pemasukan, goals-nya apa? Goals-nya adalah mengetahui jumlah seluruh pemasukan untuk bulan tersebut. Jadi kalau misalkan saya punya pemasukan yang jumlahnya berbeda-beda tapi masih dalam 1 bulan gitu ya. Nah, itu bisa di total sama si aplikasi ini gitu. Terus contohnya lagi misalkan pemasukan saya tuh nggak cuma dari 1 akun bank aja gitu, ada akun-akun yang lain. Berarti aplikasi ini sebaiknya bisa menggabungkan beberapa akun untuk diakumulasi berapa keseluruhan pendapatan di bulan itu gitu. Terus customer action-nya ketika dia mendapatkan pemasukan biasanya kan cek akun bank gitu ya. Nah, ini ditulis aja cek akun bank, terus user experience-nya apa. Masukan tidak teratur untuk yang freelance. Terus pemasukan ada yang tunai, ada yang kredit gitu ya. Mungkin ada yang lain nih bisa ditambahkan di sini. Terus touch point atau peluang ya, ini bisa dibilang touch point atau peluang. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan di atas, kira-kira apa yang bisa menjadi peluang untuk aplikasi itu? Di sini tulisannya dapat menginputkan pemasukan tunai. Itu kalau pemasukannya tunai karena nggak bisa generate sama sistem kan karena tunai gitu. Terus dapat generate pemasukan kredit dari berbagai bank account. Terus menghitung seluruh pemasukan baik tunai maupun kredit gitu. Ini skenario pertama memiliki peluang seperti ini. Terus ada lagi skenario kedua, mencatat rencana keuangan. Customer goals-nya apa? Mendapatkan rencana anggaran. Lalu customer action-nya biasanya menuliskan di buku atau input di aplikasi seperti Excel gitu. Terus user experience-nya kadang-kadang lupa di input atau bingung format penulisannya mau gimana gitu kan. Terus touch point-nya ini agak nggak kelihatan ya. Dapat mencatat rencana keuangan sesuai kebutuhan. Terus adanya kemudahan untuk mengatur rencana keuangan sesuai template yang sudah pernah dibuat.
gitu. Terus ada reminder untuk membuat rencana keuangan sebelum hari gajian gitu. Nah, ini masih ada yang lainnya. Jadi intinya di dalam user journey map itu adalah mendetailkan bagian-bagian yang nantinya akan ada di fitur. Jadi dari skenario mapping ini pasti kan ada customer goals-nya, customer action, sama user experience, atau kalau kita bilang ketiga hal itu ya pain point-nya gitu ya. Nah, setelah ada pain point, kita punya peluang di situ untuk memperbaiki pain point-nya ketika menggunakan aplikasi nanti akan lebih mudah. Nah, lebih mudahnya tuh gimana? Dituliskan di touch point atau opportunity-nya itu. Terus masing-masing touch point ini nantinya akan menjadi sebuah fitur atau misalkan satu touch point mungkin bisa menjadi 2 fitur atau lebih gitu. Jadi intinya setelah tadi kita yang pertama research, terus yang kedua analyze menuju ke user persona ya. Setelah user persona tahu seperti apa tipe customer kita, kemudian yang mereka butuhkan seperti apa, masuklah ke yang namanya user journey map ini gitu. Terus dari user journey map ini biasanya nanti akan lebih mudah untuk menganalisa fitur-fitur yang dibutuhkan itu seperti apa. Lalu tahap ketiga setelah analyze selesai, tahap ketiga adalah design. Nah, di sini masuk ke yang pertama biasanya kita membuat user flow. User flow itu contohnya seperti ini. Tadi kan dari user journey map sudah di list ya fitur-fiturnya apa aja gitu. Nah, di user flow itu kita membuat aliran nanti kalau usernya membuat step-stepnya ketika usernya membuka aplikasi akan bertemu tampilan apa dulu, terus di situ ada kondisi apa gitu ya. Contohnya di sini ketika user masuk ke landing page atau splash screen gitu ya, terus masuk ke dalam sebuah tampilan untuk login atau membuat account gitu. Di sini ada pertanyaan, have an account? If yes, klik login. If no, klik sign up gitu. Terus barulah kalau login itu tampilan loginnya seperti apa. Kalau sign up berarti tampilan sign up-nya seperti apa gitu. Ini bisa dibilang juga kalau orang-orang lebih taunya kayak flowchart gitu ya. Cuman kalau di UX design biasanya kita sebutnya user flow. Lalu setelah user flow masuk ke sketch. Di sini biasanya gini, gimana caranya untuk membuat kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah ada itu menjadi sebuah tampilan yang sesuai gitu ya. Nah, kalau di beberapa perusahaan yang udah besar itu untuk UX timnya tuh nggak cuman ada 1-2 orang, jadi udah ada beberapa orang gitu ya, misalkan kayak 5 orang atau lebih. Nah, untuk mengeksplor tampilan mana aja yang nantinya fit dengan kebutuhannya user atau fit dengan experience-nya user, biasanya ada yang menggunakan teknik namanya Crazy 8 teknik. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada satu kertas HVS dilipat jadi 8 bagian. Nah, di setiap bagiannya itu ibaratnya adalah frame. Jadi beberapa orang di suatu tim UX tadi diminta untuk membuat sketsa 8 menit untuk 8 sketsa yang berbeda. Untuk kebutuhannya udah dijelaskan dulu ya, kayak contohnya ini kita akan membuat aplikasi manajemen keuangan, kebutuhannya adalah bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran baik kredit maupun debit, kemudian untuk beberapa account bank itu bisa di-generate masuk ke situ, lalu nanti
ada template keuangannya dan lain sebagainya. Nah itu udah diomongin dulu di depan, barulah nanti dimulai. Oke, sekarang kita mulai buatlah sketsa untuk kasus ini gitu. Nah masing-masing orang nanti membuat beberapa sketsa sesuai dengan kayak sesuai dengan keinginannya dia gitu. Aku kayaknya pengen bikin sketsa untuk yang tampilan utamanya seperti ini, nanti menu bagian ini seperti ini. Nah, itu mereka explore sendiri-sendiri gitu. Dari hasil 5 orang atau lebih itu tadi membuat Crazy 8 teknik, didiskusikan mana yang akan dipilih untuk frame pertama, bagian pencatatan keuangan. Yang oke yang mana nih? Nanti kayak voting gitu kan, mau yang mana, terus salah satunya dipilih. Oke, nanti dipilih yang bagian ini, misalkan Cynthia membuat bagian pencatatan keuangan gitu ya. Yang dipilih itu desain dari Cynthia, terus yang lainnya dipilih dari desainnya yang lain gitu kan. Nah itu memang terjadi di sebuah perusahaan yang udah besar gitu ya. Tapi kalau untuk perusahaan yang mungkin baru 1-2 orang aja yang punya yang menjadi UX designer gitu ya, itu biasanya lebih ke ya cari inspirasi dari aplikasi-aplikasi yang udah ada, sekiranya seperti apa sih desainnya, terus dibuat sketsa, barulah nanti masuk ke tahapan berikutnya gitu. Terus setelah sketsa masuk ke wireframe. Bedanya apa nih sketsa sama wireframe? Biasanya banyak yang nanyain ini, terus bingung bedanya apa gitu kan. Padahal kalau seperti ini kita nyebutnya kadang sketsa juga gitu kan. Jadi kalau sketsa itu masih gambarannya tuh masih seadanya lah gitu. Jadi memang awalan banget, yang penting tahu gitu ya. Ini nanti mau ada menu apa di sini, ini gambar apa, di sini ada tulisan gitu. Tapi kalau wireframe rasionya itu udah lebih jelas gitu. Udah lebih detail, ini ukurannya berapa, rasionya perbandingan antara gambar sama tulisan nanti seperti apa. Itu lebih detail gitu, itu yang di wireframe. Nah, masuk ke moodboard sebelum masuk ke mockup. Kenapa moodboard itu setelah wireframe? Karena kalau wireframe kan masih belum ada warna-warnanya ya, maksudnya masih ya yang penting ukurannya dulu udah jelas gitu. Kalau moodboard ini kita mulai memilih stylenya seperti apa, lalu color palette-nya, font-nya, baru setelah kita mempunyai moodboard, kita masuk ke yang namanya mockup gitu. Terus di mockup ini lebih didetailkan lagi ya. Kalau teman-teman sekarang lihat beberapa UI UX designer, pasti yang di-share mock-up-nya ya, di sosmed, di Dribbble, di Behance, itu pasti mereka nge-share-nya adalah mock-up-nya gitu. Terus setelah mock-up, barulah kita masuk ke prototype. Nah, prototype ini ada yang namanya prototype yang masih dibilangnya masih pakai Figma gitu ya. Ada yang mungkin prototipenya itu sudah kayak sudah menggunakan codingan lah ya, menggunakan codingan front end gitu. Nah, ini contohnya kalau prototype berarti dia sudah ada interaksi antara user dengan tampilan tersebut gitu. Terus yang selanjutnya adalah validasi. Nah, di validasi ini banyak hal yang bisa digunakan, ada usability test, survei, analitik. Kalau lebih gampangnya sekarang ada yang namanya Maze Design. Itu suatu tools yang bisa membantu kita untuk
mengetahui skor dari usability-nya gitu. Jadi dia pakai usability juga, kemudian kita bisa mengetahui bounce rate-nya dan lain sebagainya lah di situ. Setiap skenario itu akan jadi user tuh melakukan beberapa skenario sesuai dengan arahan gitu. Misalkan kayak untuk manajemen keuangan tadi, yang pertama lakukan login gitu. Nah, si user nih tahu nggak caranya login gimana gitu ya. Terus kalau give up berarti dia nggak bisa melanjutkan, otomatis akan muncul bounce rate-nya. Terus kalau misalkan kita salah klik, nanti juga muncul misclick rate-nya gitu. Terus kalau misalkan kita kelamaan di situ, pokoknya si Maze ini tuh bisa mendetek berapa lama kita menyelesaikan setiap skenarionya gitu. Itu yang paling gampang ya, tapi kalau untuk research yang lebih dalam, biasanya usability test itu dilakukan bisa kuantitatif, bisa kualitatif sih gitu. Terus yang terakhir adalah hand off. Nah, banyak banget nih yang kemarin sering kayak apa namanya, lebih ke kok orang UI UX tuh seenaknya sendiri gitu ya, ngedesain yang susah banget, akhirnya orang-orang di front end ini susah untuk mengimplementasikannya gitu. Itu sempat trending juga ya kayaknya beberapa waktu yang lalu tuh. Jadi memang di antara UI UX designer ke front end ini dibutuhkan yang namanya proses head off gitu ya. Memang juga si UI UX designer juga kalau udah tahu teknikalnya seperti apa ya kita harus menyesuaikan juga. Kalau kita ingat yang irisan tadi antara business value, terus user need sama technical capability, UX strategi itu kan ada di tengah-tengahnya, di irisan antara ketiga hal tersebut. Nah, memang sebaiknya kalau kita membuat desain ya jangan sampai keluar dari teknikalnya gitu ya. Yang nantinya si programmer itu misalkan aku pakainya Flutter gitu ya. Gimana caranya kita ngedesain UI UX itu yang bisa diimplementasikan pakai Flutter gitu. Terus di sini contohnya hand off. Jadi kita jelas kayak warnanya yang tadi kita pakai itu kodenya apa. Terus habis itu untuk fontnya itu menggunakan apa aja, ukurannya berapa. Kalau di sini ilustrasinya lebih ke CSS-nya gitu ya. Jadi kita membantu agar si front end ini tuh bisa lebih gampang untuk menerjemahkan dari desain dari gambar menuju ke codingnya gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Oke, baik, terima kasih Kak Rifda atas pemaparan materinya. Insightful banget kan ya teman-teman, dapat informasi baru tentang gimana sih cara bikin program yang sesuai sama keinginan customer. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, bisa disampaikan secara langsung, tapi sebelumnya kalau misal mau tanya secara langsung, itu dimohon untuk raise hand dulu ya, nanti saya akan membantu untuk menunjuk siapa nih yang berkesempatan buat ngobrol bareng sama Kak Rifda. Tapi kalau misal teman-teman ada yang berkendala tapi masih antusias buat tanya, bisa langsung sampaikan aja pertanyaannya di kolom chat dengan format nama lengkap dan sampaikan pertanyaannya. Oke, by the way di sini udah ada yang raise hand nih Kak, dari Kak Bayu Permana kalau nggak salah ya. Boleh Kak Bayu bisa on mic dan disampaikan saja pertanyaannya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Halo Bu Rifda. Halo Bayu. Long time no see Bu.
Baru juga kemarin ketemu. Ya Bu, ini saya ada pertanyaan Bu yang tadi mengganjal Bu Rifda. Oke. Tentang yang itu, usability testing yang kuantitatif sama kualitatif. Nah itu gimana ya Bu ya? Oh, saya bingung. Oh, yang dibingungin maksudnya gimana nih? Contoh bentuknya aja sih Bu. Contohnya aja ya. Oke. Contohnya aja nih ya, saya sampaikan. Jadi kalau di usability test itu kan sebenarnya ada kalau teman-teman cari yang namanya Nielsen. Nielsen ini sudah terkenal banget di dunia UX research. Nah, Nielsen ini menyampaikan kalau sebenarnya testing untuk sebuah produk itu nggak perlu banyak-banyak orang gitu. Jadi cuman butuh 5 orang aja udah cukup gitu. Nah, tapi hal ini biasanya masuknya lebih ke kualitatif gitu. Jadi di beberapa perusahaan kayak contohnya Gojek waktu itu saya pernah komunikasi sama teman-teman yang ada di Gojek. Dia bilang bahwa Gojek itu biasanya setiap ada fitur baru akan diimplementasikan dulu ke beberapa customer. Jadi fiturnya itu sudah launching di beberapa customer, beberapa aplikasinya customer. Terus beberapa customer ini didatangkan, waktu itu belum pandemi ya, didatangkan ke kantornya Gojek, ditanyain untuk fitur baru ini kesannya seperti apa, lalu apakah ada kayak experience yang beda gitu. Nah, lebih pendekatannya tuh memang lebih ke ya kualitatif itu tadi ya. Jadi lebih pertanyaannya tuh lebih ke mengarah ke perasaan dia gimana, terus pengalaman dia seperti apa gitu. Nah, tapi kalau untuk yang kuantitatif itu biasanya kita butuh respondennya lebih banyak gitu. Biasanya kan memang gitu ya, identiknya kok kuantitatif tuh pasti statistik gitu kan. Angka-angka ya. Angka-angka. Nah, beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan untuk kuantitatif, karena memang di IT dimintanya kuantitatif gitu, nggak boleh kualitatif kan. Jadi waktu itu yang dilakukan adalah kita membuat sebuah skenario mirip seperti yang ada di Maze. Jadi saya membuat skenario, waktu itu saya membandingkan aplikasi e-commerce Lazada, Tokopedia sama Shopee. Saya mengevaluasi ketiga aplikasi itu. Terus di 3 aplikasi ini tuh punya fitur, ada beberapa fitur yang sama. Nah, dari fitur-fitur yang sama itu kita olahlah evaluasi di situ ya, lebih mendalami fitur-fitur itu. Kemudian kita lakukan evaluasi ke berapa orang ya, saya lupa. Pokoknya ada 15 atau 20 orang itu waktu itu. Terus di situ skenarionya dibuat. Jadi contohnya yang pertama adalah skenarionya lakukan pencarian barang, misalkan headset di lokasi di Yogyakarta, kemudian range harga dari sekian sampai sekian. Nah, ketika si user melakukan skenario itu, kita sebagai evaluatornya ya, bisa dibilang evaluatornya, kita tuh mendampingi dan juga merekam berapa menit dia melakukan hal itu gitu. Nah, setelah datanya udah masuk, jadi itu ada beberapa skenario, terus ada beberapa data yang masuk juga kayak give up-nya berapa kali, terus misalkan dia kayak ngucap gitu ya, ada ngomong, kok aku bingung ya, kok ini nggak bisa ya, nah itu kita tulis gitu. Nah, dari itu semua kita lakukan yang namanya perhitungan menggunakan ya rumus-rumus, itulah pokoknya gitu. Jadi ada rumus menentukan efektivitas, efisiensi, gitu. Gitu sih, Bayu. Oke, berarti variabel yang dihitung tuh nanti dinamis ya Bu ya? Maksudnya tidak bisa dari awal atau? Kalau itu tergantung sama apa yang mau kita mau kita pahami gitu. Kayak contohnya kalau di usability di ISO 9241 itu fokusnya ke efektivitas, efisiensi sama kepuasan pengguna gitu. Nah, ada juga yang lainnya gitu. Jadi tergantung sama kita mau fokusnya ngambil variabel yang mana.
Oke, gitu aja Bu Rifda. Makasih banyak. Thank you. Oke, sama-sama Bayu. Selalu Bu. Oke, makasih. Iya. Terima kasih Kak Bayu atas Ya, sama-sama, Kak. pertanyaannya. Nah, itu tadi dapat saya simpulkan nih ya. Walaupun saya sebenarnya bukan orang pemrograman, tapi saya berusaha untuk mencoba memahami bahwa kalau misal kita ingin mengetahui user experience itu tadi bisa caranya melalui metode kualitatif sama kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu berdasarkan pengalaman apa sih yang benar-benar user ini rasakan, dilakukan dengan pendekatan secara personal. Tapi kalau metode kuantitatif itu kalau nggak salah melalui data-data atas penggunaan customer terhadap produk kita. Benar ya Kak tadi kesimpulan? Iya, benar banget. Oke, siap. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ada yang mau tanya dari Clarissa Oktora. Kak Clarissa mungkin bisa tanya melalui secara langsung, ngobrol bareng sama Kak Rifda, atau disampaikan melalui kolom chat ini ya pertanyaannya. Halo pagi Kak Putri, Bu Rifda. Halo pagi Clarissa. Tadi aku mau raise hand tapi bingung, di handphone nggak muncul fitur raise hand-nya. Aku beda sama di laptop. Oke, nggak apa-apa. Bu Rifda, makasih banget, materinya itu sangat menarik sekali, menambah pengetahuan juga. Aku boleh tanya nggak untuk bagian user testing nih Bu? Gimana sih cara kita mendapatkan user testernya? Apakah dia dari pihak internal, misalnya kalau kita kerja di perusahaan, tim internal kita yang berperan seolah-olah menjadi usernya atau customernya, atau memang dari eksternal, dari customernya sendiri. Tapi kalau misalnya itu perusahaan baru atau aplikasi baru yang belum ada customer, gimana cara dapetin testernya? Terus apakah mereka dibayar atau tidak? Terus gimana cara ngedapetin yang sesuai dengan user personanya? Kadang ada yang sesuai nih sama user persona, tapi dia nggak berkenan jadi tester, atau mungkin kalau misalnya dibayar minta fee-nya terlalu mahal atau gimana. Nah, boleh tolong nggak penjelasannya untuk bagian user ini, testing ini? Oke. Ini Mbak Clarissa dari mana ya, kalau boleh tahu ya? Saya dari Jakarta, tapi sekarang tinggalnya di BSD Tangerang. Oke. Kalau pengalaman dari saya ya Mbak, ini sharing aja. Jadi kalau untuk produk yang kita sudah tahu, pasti kan membuat bisnis kan kita udah tahu ya, kayak marketnya tuh mau di mana gitu. Terus kayak tadi saya membuat aplikasi manajemen keuangan, itu juga kan baru tuh, belum ada orang yang benar-benar menggunakan itu, karena memang ini masih dalam tahap develop gitu kan. Nah, ketika saya mempunyai tujuan market saya di sana, kira-kira nanti aplikasi yang saya buat ini akan dipakai oleh siapa aja. Memang kalau belum ada kejelasan customer-nya itu siapa, kita harus mencoba ke banyak orang, Mbak. Kalau boleh saya share, saya punya hasil survei report. Jadi waktu itu saya ini penelitiannya sebenarnya sama salah satu mahasiswa saya, sekarang udah lulus, terus sama salah satu dosen juga di Universitas Amikom. Ini kita punya 41 responden yang di sini tuh 27-nya perempuan, laki-laki. Umurnya sekitar yang paling banyak tuh 25 sampai 29. Nah, paling gampang memang ketika kita belum punya belum punya customer yang fit gitu ya, belum menggunakan aplikasi kita, kita harus menyebarkan ibaratnya kita testing tuh ke banyak orang gitu, bisa pakai kuesioner, bisa interview dari satu orang ke orang yang lain gitu. Terus mengetahuinya dari mana tuh nanti kalau kita udah punya tadi yang user persona, kira-kira orang yang mau gunain aplikasi aku tuh ini gitu kan. Terus kita cari aja yang sekiranya masuk ke
kategori kita itu. Kayak contohnya kalau di sini akhirnya user personanya kan ada freelancer, berarti aku nyari tuh freelancer kira-kira yang umurnya paling banyak di sini sih sekitar 25 sampai 29 tahun ya. Orang yang freelance itu biasanya masih di umur sekian lah kalau di saat ini ya, di tahun ini gitu. Terus nanti aku cari tahu tuh problemnya apa dan lain sebagainya, terus dapet kan, terus kita olah lewat user UX design proses tadi. Terus setelah jadi produknya kita tanyakan lagi ke orang yang sama kalau bisa. Ya, tapi emang kalau usability testing itu nggak semuanya bisa, maksudnya terus pengennya sama kayak yang tadi ngisi di riset awal gitu kan, ya kadang bisa kadang enggak gitu. Tapi kita fleksibel aja sih ketika nanti orang ini nggak bisa menjadi responden kita saat kita membutuhkan di usability testing, ya berarti kita menggunakan responden yang lain yang masih sesuai kriteria gitu aja sih. Terus sebenarnya selain usability testing nih Mbak, itu ada yang namanya heuristic evaluation. Biasanya kalau usability testing itu kan lebih ke pengguna akhirnya ya. Tapi kalau heuristic evaluation itu kalau tadi Mbak Clarissa bilang kan ada beberapa orang yang dari dalam perusahaan gitu ya dilakukan testing di situ di internal perusahaan. Ketika orang itu bisa menjadi seorang expert itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau produknya di-develop oleh tim itu dilakukan testing di tim itu juga kan ada beberapa hal yang pasti kayak masih apa ya ini kan menurutku ini udah baik gitu, tapi kan belum tentu menurut orang lain gimana. Nah biasanya kalau untuk yang belum punya customer itu bisa juga melakukan heuristic evaluation. Jadi kita cari expert dari beberapa tempat gitu ya, terus dimintain tolong untuk ngecek nih, saya membuat tampilan seperti ini, prototipenya seperti ini, kira-kira menurut Bapak atau Ibu ada kekurangan apa, biasanya gitu. Jadi heuristic evaluation ini fokusnya lebih ke expert gitu Mbak Clarissa. Jadi memang nggak harus semuanya itu usability testing, tapi misalkan mau usability test juga bisa sih, cuman memang harus sesuai kriteria yang tadi ada di persona gitu ya. Terus kalau masalah tadi yang minta, mungkin ada beberapa orang yang minta dibayar gitu ya. Ya memang nggak menutup kemungkinan sih Mbak, emang seperti itu gitu. Cuman biasanya gini, kalau dia sebagai end user gitu ya, saya rasa nggak harus yang terlalu mahal Mbak. Kayak misalkan mungkin dari bisnis Mbak nih bisa mendapatkan benefit apa setelah dia membantu untuk melakukan testing di aplikasinya, misalkan gitu. Jadi nggak harus yang mahal, kecuali kalau udah sama yang expert tadi ya. Kalau expert biasanya dia lebih ke punya usaha konsultan gitulah, dia seorang konsultan gitu. Jadi memang ya sudah terbiasa untuk melihat kalau tampilan seperti ini, prototipe seperti ini, usernya seperti apa, itu cocok atau enggak gitu kan. Gitu Mbak Clarissa. Mungkin ada yang belum terjawab. Makasih Bu Rifda. Soalnya agak mikir juga kalau misalnya kita kebetulan butuhnya memang ya sesuai dengan user persona, tapi mungkin ada orang yang agak males-malesan testingnya kalau misalnya nggak ada bayarannya gitu, atau mungkin feedbacknya asal-asalan. Tapi kalau misalnya ada bayarannya mungkin mereka lebih lebih serius gitu. Iya sih Mbak. Bayarannya misalnya minimal 100.000 gitu, terus 100 orang, 100.000 kali 100 orang aja udah 10 juta. Iya benar-benar. Mungkin bisa dikasih benefit lain sih, kayak contohnya kalau misalkan
saya sebut aja ya, misalkan kayak di Gojek gitu. Ini saya nggak tahu sih di Gojek seperti apa bayarnya untuk usability testnya, tapi misalkan ketika dia sudah melakukan testing di situ, terus diberikan beberapa promo, voucher GoFood atau voucher untuk Grab, untuk apa namanya Gojek ya, yang untuk motor itu loh, atau Gokar kayak gitu, Mbak. Mungkin itu bisa juga sih, Mbak. Oh iya. Terima kasih banyak ini, Bu. Oke, sama-sama Mbak Clarissa. Iya. Terima kasih Kak Clarissa atas pertanyaannya. Jadi tadi membahas tentang usability testing ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kita kasih nih feedback ke teman-teman user kita sesuai, tapi juga kita harus menentukan sesuai dengan user personanya tadi yang udah disampaikan sama Kak Rifda. Nah, salah satunya bisa lewat interview secara personal ataupun bisa melalui survei form gitu ya Kak Rifda. Lalu datanya itu diolah sesuai dengan desain proses yang tadi sudah dijelaskan juga. Atau kalau misal mau evaluasi juga bisa melalui metode heuristic evaluation. Nah, itu berarti kita tanya langsung ke expert, seseorang yang expert di bidangnya. Jadi yang benar-benar tahu nih terkait tampilan tadi ya, kalau nggak salah apa itu tadi lupa aku, desain tampilan atau yang lain sebagainya. Jadi lebih mendetail dan ngena gitu ya evaluasinya. Nah, mungkin itu tadi udah ada 2 pertanyaan ya. Terus tadi aku ngelihat banyak banget nih Kak yang raise hand, antusiasmenya tinggi banget ya buat tanya ke Kak Rifda. Mungkin selanjutnya aku mau kasih kesempatan kepada Kak Komang nih ya, dari tadi raise hand mulu nih. Kasihan capek begel. Oke. Silakan Kak Komang. Oke, ini Mas Bagus sih Mbak nih tadi. Iya, ya nanti ya satu-satu dulu ya. Iya, satu persatu. Sabar teman-teman, masih panjang. Oke, silakan Kak Komang. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu. Tadi kan dapat dijelasin Bu ya terkait dengan cara membuat user persona. Nah, sebelumnya kan dalam membuat persona itu kita analisis dulu. Tidak hanya satu user saja tapi banyak user seperti itu. Nah, baru dari sana kita kelompokkan. Nah, yang pertanyaan saya itu Bu, bagaimana cara membuatkan nanti kita membuat user group istilahnya Bu ya, kalau tidak salah. Nah, apakah kita boleh membuat atau mengkelompokkan user itu berdasarkan status, misalkan kayak mahasiswa, wanita atau laki-laki seperti itu Bu, atau bagaimana, atau ada kriteria untuk membuat user group itu sendiri Bu, seperti itu. Oke, kalau bisa saya jelaskan melalui pengalaman saya waktu saya membuat aplikasi manajemen keuangan ini, Mas Komang. Jadi waktu itu saya mau membuat aplikasi kan masih ngawang banget tuh ya. Oh, aku pengen bikin aplikasi manajemen keuangan untuk gini. Kira-kira siapa ya yang bisa aku jadiin responden? Nah, itu kan masih general banget tuh. Nah, itu dimulai dari kita pastiin dulu orang yang biasanya udah memahami kebutuhannya untuk saving, untuk invest, untuk memanage keuangan mereka tuh biasanya dari rentang umur berapa hingga berapa. Itu waktu itu saya cari di internet dulu sih, kayak dari risetnya beberapa orang gitu kan. Saya baca-baca dulu, kira-kira orang yang sudah paham, sudah aware gitu ya, bahwa uang itu penting, kayak nggak mau hambur-hamburin uang lagi gitu ya. Biasanya adalah orang-orang yang sudah bekerja, yang terutama itu sudah bekerja. Berarti kita tarik tuh kira-kira bekerja tuh umur berapa. Terus biasanya mahasiswa tingkat akhir itu sudah mulai berpikiran bahwa aku butuh saving untuk nanti mungkin waktu lulus kan mungkin ada beberapa yang belum langsung dapat kerja gitu ya. Nah, jadi untuk biaya hidupku setelah aku lulus mungkin gitu. Terus itu biasanya orang-orang yang lulus yang tingkat akhir tuh umurnya berapa. Terus berarti kan tadi ada beberapa kriteria ya, mahasiswa tingkat akhir, kemudian orang yang bekerja.
Kemudian apakah orang bekerja ini apakah kerja ini yang butuh manajemen keuangan. Ada satu lagi, biasanya ibu rumah tangga. Biasanya ibu rumah tangga itu mikirin keuangannya rumah tangganya juga gitu. Akhirnya oke, berarti ada ibu rumah tangga juga gitu. Entah dia itu ibu rumah tangganya ini bekerja atau enggak, yang penting dia itu biasanya menjadi seseorang yang memanage keuangan keluarga gitu. Terus setelah ditentukan, habis itu rentang umurnya tadi, umur berapa sampai berapa. Saya cari di beberapa riset mengenai ekonomi gitulah, pokoknya yang mengatakan bahwa literasi keuangan tuh biasanya sudah dilakukan oleh orang yang berumur sekian sampai sekian gitu. Nah dari situ akhirnya saya dapat datanya kan, berarti kuesioner awal yang saya buat, yang saya share ini ya hasilnya, itu saya lakukan ke beberapa orang dengan kriteria tersebut gitu. Jadi orang yang bekerja, orang yang bekerja itu bisa bekerja apa aja kan, bisa freelance, bisa pekerjaan tetap, bisa dia itu punya usaha gitu ya. Nah terus dari semua survei yang masuk, dari 40 orang tadi, akhirnya saya ketemu beberapa hasil, kayak ini gendernya, umurnya, terus status pernikahannya, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, terus pendidikan terakhirnya apa, kemudian yang penting ini, profesinya, dia 14 orang itu dosen, pengajar, guru gitu ya, 6 orang ibu rumah tangga, 8 orang mahasiswa, 5 orang karyawan swasta, terus pegawai negerinya cuma 1 di sini, wira swasta atau freelance itu 7 gitu. Terus di sini ada domisilinya di mana aja, kemudian ini ada beberapa pengalamannya. Nah dari sini aja dulu ya, kita lihat bahwa ketika kita berhasil menyebar kuesioner dengan kategori yang tadi sudah kita tentukan, itu kita mempunyai tipe-tipe orang lagi loh di dalamnya gitu. Nah, yang bisa digali itu apa? Kalau dari segi keuangan ya, karena ini aplikasi keuangan, jadi lebih dispesifikkan untuk keuangannya. Ketika di sini ada dosen, pengajar, guru, oke, berarti ini adalah ibaratnya orang yang berpendapatan tetap gitu. Terus mahasiswa ini berarti orang yang memiliki, mungkin bisa jadi dia sudah mendapatkan pekerjaan, memiliki pendapatan, atau bisa juga dia adalah orang yang mendapatkan bulanan dari orang tuanya gitu. Terus untuk pegawai negeri juga masuk ke pendapatan tetap kan, berarti dosen, pengajar, pegawai negeri ini masuk ke pendapatan tetap. Terus wira swasta, freelance, sama karyawan swasta ibaratnya dijadiin satu aja lah ya gitu. Walaupun sebenarnya ya beda aja sih, tetap aja kalau karyawan swasta ini masuknya masih ke pendapatan tetap. Kalau wira swasta atau freelance ini sendiri. Terus ibu rumah tangga sendiri. Nah berarti ini kita punya kategori apa aja tadi, pendapatan tetap, pendapatan tidak tetap, terus yang masih mendapatkan bulanan dari orang tua, sama mungkin yang tidak bekerja gitu, jadi mendapatkan bulanan juga dari suaminya atau bagaimana gitu kan. Nah berarti dari situ itulah yang kita buat menjadi persona. Nah nanti di personanya ini saya share lagi ya. Sorry, sebentar. Baterainya mau habis. Saya izin colokin charger dulu. Oke. Jadi kalau dari persona yang tadi sudah didapat, kategori yang udah didapat dari survei report, akhirnya saya buat nih, di sini ada
seorang wanita usianya 35, dia bekerjanya sebagai PNS, kemudian dia sudah married dengan 2 anak. Gitu. Biodatanya seperti apa, goalsnya apa, frustration-nya apa, di sini dituliskan. Sesuai dengan persona ini. Jadi kalau dia PNS, dia udah married 2 anak, goalsnya apa? Mendapatkan edukasi tentang produk keuangan yang cocok, investasi jangka panjang. Terus frustration-nya terlalu sibuk untuk menginputkan satu persatu, because she is busy. Terus untuk yang ini dia usianya 25 tahun, dia seorang dosen, single. Nah, di sini frustration-nya apa? Tidak rutin cek pengeluaran dan pemasukan setiap bulan di aplikasi karena lupa gitu. Butuh pengingat agar tidak lupa mencatat, butuh aplikasi keuangan yang terintegrasi dengan akun bank atau e-money. Terus goals-nya mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran agar dapat mengontrol keuangan, meminimalisir kebocoran pengeluaran gitu. Nah, yang satunya yang tadi saya sampaikan di slide ya, ini dia seorang freelancer, frustration sama goals-nya beda lagi. Itu adalah contohnya ketika kita sudah mendapatkan survei report, akhirnya kita olah datanya, barulah itu bisa masuk ke user persona dengan berbagai frustration and goals masing-masing gitu. Jadi untuk membuat user persona itu bukan hanya dilihat, sebaiknya bukan hanya dilihat dari oh ini mahasiswa, oh ini pekerja, tapi kita lebih ke pengalaman dia. Ketika dia seorang mahasiswa yang dia dapat uangnya dari orang tua, berarti pengalamannya gimana? Kalau dia seseorang yang bekerja freelance, berarti dia pengalamannya gimana? Gitu. Gitu Mas Komang. Semoga menjawab. Baik Bu, sangat membantu bagi saya itu jawabannya. Boleh tanya lagi nggak Bu? Gimana Mbak Putri, boleh ya? Boleh deh, jangan banyak-banyak ya Mas, masih ada yang lain nih yang mau kasih. Oke, satu lagi ya Mas Komang ya. Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kebetulan Ibu membahas juga user persona. Nah di sini tadi kan saya lihat yang pertama itu user pertama nggak ada di bagian brands atau influencer. Nah sedangkan yang kedua itu ada itu gininya, data brand dan influencernya. Nah jadi sebenarnya untuk komponen user persona dalam membangun user persona itu apa sih yang minimalnya saja Bu? Kalau minimalnya aja kita pahami dari datanya ini Mas, yang umurnya berapa, terus pekerjaannya apa, statusnya apa, itu biasanya ya. Terus kalau butuh masalah kita itu menyangkut lokasi juga, mungkin lokasi juga butuh ya. Tapi kalau ini kan kalau untuk manajemen keuangan, saya paling butuhnya umur, pekerjaan sama status gitu, karena status ini menentukan bahwa pemikiran dia itu akan berbeda gitu. Ketika orang udah married sama belum, itu cara mengatur keuangannya beda kan gitu. Terus kalau di sini personality lumayan penting, karena dari personality saya bisa tahu orang introvert itu kecenderungannya gimana sih, dia akan mencatat keuangan atau enggak, atau bodo amat gitu ya. Terus analytical itu gimana, kreatif gimana gitu. Terus yang selain dari data tadi adalah frustration sama goal. Goal sama frustration ini hal yang paling penting. Kalau yang lainnya tambahan aja lah, kayak brand and influencer ini kalau dirasa orang ini tuh sudah pernah menggunakan beberapa aplikasi ya ditulis aja gitu. Tapi kalau dia belum pernah menggunakan aplikasi ya di skip aja nggak apa-apa gitu. Itu sih Mas yang paling penting. Yang penting udah tahu frustration sama goals-nya sama datanya tadi yang umur, pekerjaan sama status gitu. Oh ya baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih kepada Kak Komang sudah bertanya 2 kali berturut-turut. Oke. Nah, ini tadi tanya tentang gimana ya cara menyusun user persona dari customer kita. Nah, tadi dijelaskan sama Kak Rifda bahwa kalau kita menyusun user persona ini, kita surveinya itu harus secara mendetail ya teman-teman,
kategorinya tadi yang disebutkan sama Kak Rifda, ada umur, terus gender, domisili, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, pendapatannya, terus kesenangannya itu kayak gimana. Jadi sebisa mungkin user persona ini kita susun secara mendetail agar kalau misal kita menentukan, kan user persona ini sebagai acuan ya. Jadi kalau misal kita menentukan arah kemana nih kita mau membangun suatu produk ini, kita ngelihatnya dari user persona ini. Jadi diusahakan secara mendetail agar tentunya quality dari produk kita itu bisa lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Bagus Rizky ya. Tadi raise hand kalau nggak salah. Gimana Kak Bagus? Oh ya, Okay. terima kasih buat kesempatannya. Aku nanya di luar topik nggak apa ya Bu? Gimana nih? Sebenarnya masih berkaitan tapi katanya sama startup sih. Jadi yang pertama itu posisi UX. Ini UX designer atau UX secara umum Bu? Kalau yang lagi dibahas, Iya. UX design. Iya, mungkin posisi UX design di sebuah startup itu di mana kan ada CEO, CFO, CMO, ada product manager. Nah, posisinya itu di mana? Terus yang kedua itu dalam desain proses, di bagian mana kita harus konsultasi sama product manager, di bagian mana kita harus berhubungan sama UI, dan di bagian mana kita harus berhubungan sama front end juga gitu. Nah, terus yang ketiga, toolsnya apa aja yang dipakai buat UX designer. Mungkin itu aja sih Bu. Oke, untuk yang pertama tadi posisinya UX design ini itu masuknya lebih ke produk ya, desain produk atau product manager mungkin ya yang ada di atasnya dari si UX designer ini gitu. Jadi biasanya product manager ini kan memang fokus membuat produk, terus di dalamnya nanti kalau di beberapa tempat ya, ini contohnya di startup yang udah besar itu di dalamnya nanti ada UX designer, ada UI designer, bahkan dibaginya tuh lebih banyak. Sekarang tuh nggak cuma UI UX designer aja, tapi kayak di UX tuh ada UX writer, ada UX illustrator, ada juga ya? ada UX research, itu macem-macem banget. Pokoknya kalau udah di bawahnya gitu. Di bawahnya product manager biasanya gitu. Kalau product manager itu di bawahnya CTO bukan Bu? Kalau di beberapa tempat bisa jadi iya, tapi bisa jadi kalau product manager ya bisa tergantung ini juga ya, bisnisnya apa ya. Biasanya sih kalau sebuah aplikasi dia akan di bawah CTO sih gitu. Terus jadi pertanyaan kedua tuh gimana Mas? Gimana caranya berhubungan ke orang-orang yang lain gitu ya? Iya, pas kapan gitu? Kapan kita tadi kan di hubungannya tuh sama desain proses itu. Nah, di bagian mana kita harus konsultasi sama product manager, bagian mana kita harus berhubungan sama UI, terus bagian mana kita harus berhubungan sama front end gitu. Oke, kalau ini secara general aja ya, karena itu kan lebih ke kayak prosedur di sebuah perusahaan yang jadi berbeda-beda. Tapi kalau secara umumnya ketika di awal itu ada yang namanya research, itu biasanya yang melakukan memang UX research. Terus dari UX research ini nanti dia berkomunikasi dengan UX design. UX design lebih ke fokus membuatkan alur-alur kayak dari user persona, user journey map kayak gitu-gitu. Terus sampai ke bagian desain dia akan melemparkan ke UI designer gitu. Jadi yang fokus ke pembuatan tampilan itu biasanya UI designernya. UX research ini kayak lebih ke layoutingnya gitu loh. Ini nanti kalau penempatannya sebaiknya ini di sini, di bagian ini, terus kalau diklik menuju kemana, nah itu lebih ke UX design-nya. Tapi ada juga yang di suatu tempat yang membuat prototipe itu bukan UX design, tapi yang namanya interaction design, gitu. Terus dari yang tadi sampai ke bagian desain, desainnya udah jadi, itu kan si UX design kan pasti ngevaluasi dulu ya, kayak apa validasi dulu
bisa UX design atau UX research lah, tergantung di perusahaan tersebut, barulah dilempar ke bagian front end gitu Mas. Jadi memang di dalam proses UX design ini tuh kolaborasinya sebenarnya banyak banget ya, kalau role jobnya tuh mau dipecah gitu. Kayak dulu kan waktu saya masih kuliah tuh ya orang yang coding tuh harus bisa front end sama back end gitu ya. Tapi sekarang kan front end sendiri, back end sendiri, ada dulu kan UI designer gitu ya. Iya gitu Mas. Full stack web designer kan. Full stack. Gitu. Kalau toolsnya apa aja itu Bu? Buat... Oh ya, kalau toolsnya tergantung nih untuk apanya. Kalau untuk membuat mockup-nya biasanya bisa pakai Figma, Sketch Apps, atau kalau ini pakai Adobe XD juga bisa. Itu yang memang fungsinya untuk membuat mockup ya. Kalau sebenarnya sih bisa pakai Photoshop dan lain-lain, tapi ya kalau dibilang ribet kalau untuk mengubah-ubah, kayak misalkan kayak mau bikin icon atau mau ngambil icon dan lain-lain, itu memang di Figma UX Adobe XD itu tuh udah ada gitu, udah tinggal ambil aja gitu. Itu untuk mockup. Kalau untuk prototipe-nya di Figma juga bisa, terus proto.io itu juga bisa. Kemudian yang untuk usability test tadi ada Maze. Terus untuk membuat user persona, user journey map, ini contohnya saya pakainya Miro biasanya. Jadi ini ada user persona, user journey map, itu saya pakainya di sini karena lebih berwarna aja sih. Sama ini ada user flow juga gitu. Pernah pakai Zeppelin atau apa namanya ya? Marvel App Bu? Marvel App saya pernah, tapi cuman beberapa saat aja. Buat hand off itu. Iya, kalau buat hand off-nya ada di Figma juga sepertinya udah bisa ya sekarang. Bisa. Jadi emang sekarang beberapa aplikasi UX itu udah bisa dipakai untuk hand off sih gitu. Ya, udah itu aja sih Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama Mas. Terima kasih Kak Bagus atas pertanyaannya. Tadi tanya tentang alur dan tentang koordinasi nih dalam perusahaan itu gimana. Tadi dijelaskan sama Kak Rifda tentang UX research, alur koordinasinya ke UX design, terus lalu ke UI design, dan itu dibawa dari naungan desain product manager. Terus toolsnya tadi disarankan, direkomendasikan nih dari Kak Rifda, ada dari aplikasi Figma, Photoshop, Mist, sama Miro tadi kalau nggak salah aku dengar ya. Nah itu sesuai sama karakter dari teman-teman sendiri sih. Itu tadi Kak Rifda kan hanya sekedar menyarankan aku pakai ini nih gitu. Jadi teman-teman nanti juga bisa explore lebih banyak terkait mungkin tools-tools apa yang lebih cocok buat teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada yang tanya lewat chat nih Kak, dari Kak Farid. Izin bertanya, biasanya validasi itu butuh berapa kali ya Kak? Apakah ada validasi ekstra selain sebelum dan sesudah desain? Wah, ini aku nggak paham nih pertanyaannya. Oke. Sebenarnya validasi itu kalau untuk aplikasinya baru jadi gitu ya butuh validasi paling nggak minimal sekali. Tapi untuk maksimalnya tuh nggak ada ya. Jadi tergantung aja. Kalau misalkan kayak contohnya aplikasi Gojek gitu. Sampai saat ini kan pasti masih ada perubahan-perubahan gitu kan. Ini validasi itu yang dimaksud validasi aplikasinya jadi atau gimana ya? Kalau aplikasinya, maksudnya produknya itu jadi, minimal 1 kali validasi lah. Kalau lebih boleh. Tapi kalau untuk testingnya kayak usability testing dan lain-lain itu bisa seperlunya perusahaan gitu. Jadi kayak misalnya mau ada fitur baru atau contohnya kayak udah ada Gojek, GoCar, GoFood gitu ya, mau nambah GoMassage, Go apa, nah itu kan dia akan membuat fitur baru ya, nah itu berarti butuh
testing, butuh validasi lagi gitu sih. Jadi kalau di sini tuh kayak nggak ada ketentuan harus berapa kali, tapi ya paling nggak minimal udah divalidasi 1 kali gitu. Oke, gimana Kak Farid? Apakah jawaban dari Kak Rifda sudah menjawab? Boleh nih kasih feedbacknya. Udah. Oke, berarti tadi itu buat validasinya, ini bahas tentang produk ya berarti. Validasi produk ini biasanya minimal 1 kali, tapi maksimalnya bisa berkali-kali ya, disesuaikan dengan inovasi fitur yang ingin dijalankan sama perusahaan. Gitu ya Mas Farid. Oke, selanjutnya ini ada lagi pertanyaan, banyak banget nih pertanyaannya, aduh. Imade, selamat siang Bu, saya Alvin izin tanya, untuk komponen di user persona yang di bagian goals, apa harus berhubungan dengan produk yang akan kita buat ya? Karena goals orang ada yang berbeda-beda, kemudian produk yang sebenarnya akan kita buat tujuannya untuk menyelesaikan frustration atau problem dari user ya Bu? Nah, Oke, yang pertama dulu ya, apakah bagian goals itu harus berhubungan dengan produk yang akan kita buat? Jawabannya iya, karena kan ketika kita sudah mau membuat produk seperti yang tadi awal saya bilang, jadi di riset itu kita menanyakan hal-hal yang akan relate dengan produk kita gitu loh. Jadi kayak experience dia yang nantinya akan relate dengan produk kita tuh seperti apa, itu yang kita tanyakan. Jadi kita nggak nanyain hal-hal di luar konteks itu gitu. Terus karena goals orang ada yang berbeda-beda, kemudian produk yang sebenarnya akan dibuat tujuannya untuk menyelesaikan. Nah ketika udah punya goals yang seputar dari masalah yang akan kita selesaikan gitu ya, memang goals-nya kan berbeda-beda, makanya kenapa tadi setiap persona itu akan mempunyai goals sendiri-sendiri gitu kan. Terus dari hasil goals yang ada di persona sama frustration atau problem yang ada itu, memang itulah yang nantinya akan berusaha kita selesaikan. Itu yang menjadi referensi kayak berarti nanti ketika saya membuat aplikasi itu paling enggak ada beberapa hal yang bisa menyelesaikan masalah dari si orang-orang ini tadi gitu. Gitu Mas Made, Mas Bagus, Mas Alvin. Itu yang tanya Kak Made kalau nggak salah Kak. Ya, ini dia namanya tapi dia bilangnya saya Alvin, jadi saya bingung. Iya. Nama lengkapnya Imade Bagus Alfiantara, nama dipanggilnya Kak Alvin. Oke. Itu ya Kak Alvin, berarti kalau misal kita mau bikin suatu produk itu juga harus disesuaikan nih teman-teman sama user persona yang dari tadi udah kita bahas sebenarnya. Nah, fungsinya kita membuat suatu produk berdasarkan sama user persona itu apa? Tadi dijelaskan sama Kak Rifda, kita membantu frustration atau kendala apa sih yang sebenarnya dihadapi sama customer. Nah di situ itu kalau misal di bisnis nih ya, berhubung aku anak bisnis, aku agak menyambungkan dikit nih ya. Nah kalau misal di bisnis sendiri itu juga kita membangun semua produk, baik itu layanan atau jasa, itu juga harus sesuai sama customer success. Jadi kalau misal produk kita ingin digunakan dengan sesuai sama customer kita juga harus memvalidasi keinginan dari mereka itu gimana, terus habis itu kendala mereka itu apa, kita harus berusaha untuk memvalidasi itu semua biar mereka juga puas, kita juga bisa mendapatkan feedback dengan customer kita menggunakan produk dari yang kita tawarkan. Nah, benar banget itu Mbak. Jadi kalau di UX ini nggak cuma ada di teknologi aja, jadi lebih luasnya kalau kayak di bisnis yang tadi Mbak Putri sampaikan itu ada yang namanya customer experience Mbak. Memang di situ juga terjadi proses-proses seperti yang tadi saya bilang, cuman kalau yang tadi saya sampaikan kan memang untuk aplikasi ya, tapi kalau di bisnis itu juga ada yang namanya customer experience. Di situ memang lebih memperjelas gimana sih customer kita itu experience-nya seperti apa, dia butuhnya yang seperti apa, produknya itu memang ada gitu. Jadi memang UX ini dipakai di segala bidang sebenarnya gitu.
Oke, gitu ya teman-teman. Keren banget diskusi kita, sangat aktif dan teman-teman udah berpartisipasi nih. Kita udah ngobrol-ngobrol selama 2 jam lebih nih, hampir 2 jam. Iya ya, Hampir nggak dekat ya. luar biasa banget. Oh, masih ada yang raise hand. Siapa nih, nggak kelihatan aku? Mungkin Danu. sampaikan? Oh ya, Kak Danu. Capek ya dari tadi raise hand. Oh iya, satu lagi ya, ini yang terakhir berarti ya. Iya, Oke. terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Rifda. Mengenai tadi saya mau tanya tadi kan ada yang kapan kita validasi ke seorang expert gitu ya Bu ya. Nah itu tuh seorang expert, orang bisa dikatakan expert itu berdasarkan apa ya Bu? Apakah berdasarkan strata pendidikannya atau berdasarkan pengalaman experience yang udah didapat? Oke. Ini pertanyaan yang bagus banget nih, karena kita menyebut expert itu kan agak susah ya, yang kayak apa kriterianya. Kalau bisa memilih orang yang pendidikannya juga masuknya ke human computer interaction, nggak apa-apa gitu. Jadi tapi ini di Indonesia agak susah ya. Jadi di Indonesia tuh nggak ada jurusan HCI, adanya di luar negeri gitu. Nah paling nggak mungkin kalau saya sih menyarankannya mungkin orang yang sudah lama berkecimpung di UX, mungkin bisa 2 tahun atau 3 tahun lebih gitu. Terus dia memang mungkin ya bisa aktif untuk melakukan UX research, UX design. Nah itu monggo aja untuk dimintai tolong, atau mungkin misalkan saya punya perusahaan yang bergerak di bidang kreatif sama teknologi. Nah saya minta tolong nih, di perusahaan teman saya ada seorang UX yang sudah lama berkecimpung di dunia itu, terus saya minta tolong untuk memvalidasi dia sebagai responden di heuristic evaluation tadi gitu. Itu bisa juga sih gitu. Jadi paling nggak yang udah punya experience lumayan lama lah ya, bisa 3 tahun lebih lah gitu. Mungkin itu sih Danu, karena di kita nggak ada HCI, jadi ya agak-agak susah untuk mencari orang yang memang benar-benar expert gitu ya, kecuali punya kenalan di luar negeri. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Kak Danu atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir nih ya, kita cukupkan saja buat sesi diskusi kita pada siang hari ini. Dari pagi sampai siang nih kita udah berbincang-bincang tentang UI UX langsung bareng expertnya. Loh, Kak Rifda ini termasuk expert loh teman-teman. Iya, jangan diragukan, Kak Rifda ini sudah termasuk expert dari bidang UI UX itu. Tadi pengalamannya kan udah luar biasa ya, aku spill dikit itu tadi. Oke, selanjutnya ini sudah ada link presensi ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman sudah bisa buat mengisi link presensi segera, karena ini nanti bakal ditutup ya. Nanti ditutup kalau misal udah pada waktunya. Jadi dimohon buat teman-teman bisa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan sama Kak Ovi nih di kolom chat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kebersamaan kita. Nah, mantap nih. Yuk, teman-teman yang sedang tidak ada berkendala, boleh nih kita on cam yuk, on cam. Kita foto bareng dulu ya. Siapa nih yang on cam? Oke. Halo Kak Made, halo Kak Komang. Ini di balik layar orang-orang keren semua nih ya kayaknya. Nah, lo Kak Ovi, yuk teman-teman yang lain, boleh nih kita on cam. Kak Bagus, Kak Fayami, Kak Ayu, Kak Farid, Kak Diki, Kak Alan, Kak Merita. Siapa lagi nih yang belum on cam? Yuk on cam dulu. Foto bareng nih, lumayan kan? Kamu bisa foto bareng sama Kak Rifda, sama aku juga. Ya. Banyak banget nih ya. Oke, lagi ada kendala, mohon maaf belum bisa on cam. Oke, ini udah ada Kak Agi, halo Kak Agi. Nah,
Kak Pupu, Kak Dewi, Kak Maisha, Kak Alvin, Kak Lutfi, siapa lagi yang belum aku sebut ya? Kak Destri. Nah, yuk. Udah nih, ini doang yang on cam. Oke. Yaudah di mungkin dari teman-teman panitia atau aku nih yang akan, atau dari Mbak Ovi atau dari aku? Langsung kami aja yang kasih aba-aba. Oke, aku yang kasih aba-aba, hitungan ketiga ya. Siapkan senyum yang termanis. Oke, manis, cakep. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti pose, ganti pose. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi di acara Startup Talk episode 75 pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Rifda sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi Startup Talk. Sama-sama. Aku juga makasih banyak buat panitia, buat Mbak Putri selaku moderator dan teman-teman yang udah hadir. Terima kasih banyak ya. Untuk yang mau connect dengan saya bisa klik link yang sudah saya share itu di kolom chat. Baik, semoga informasi yang disampaikan sama Kak Rifda bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya Putri Nur Rahmadani selaku moderator izin undur diri dan mohon maaf juga jika saya ada salah kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan buat yang belum mengisi link presensi bisa nih segera diisi. Dan untuk selanjutnya, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak banget nih. Ya, mungkin teman-teman bisa meninggalkan room, dipersilahkan dan melanjutkan aktivitasnya di weekend hari ini. Terima kasih teman-teman, see you. See you. Terima kasih Mbak Putri. Iya, sampai jumpa di Startup Talk episode selanjutnya. Oke, makasih Mbak Putri. Ya, siap Kak, sama-sama. Terima kasih Bu, Kak.